Man mata walaysa fi unukihi bai'atan mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada ikatan baiat, belum ada tali baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Berdasarkan dalil ini, maka kemudian ulama-ulama LDI menekankan kepada para pengikut-pengikutnya supaya wajib berbaiat kepada Imam LDI. Karena jika belum baiat kepada Imam LDI dan kemudian mati, maka matinya sama dengan mati jahiliyah. Pengikutnya bertanya, mati jahiliyah itu bagaimana? Ulama LDI menjawab, mati jahiliyah itu sama saja dengan mati dalam keadaan belum iman, alias kafir, alias masuk neraka dan abadi selama-lamanya. Mendengar kalimat seperti itu, maka mau tidak mau pengikut-pengikut LDI pasti merasa was-was dan takut. Maka akhirnya pengikut LDI pun merasa bahwa diri mereka harus baiat kepada Imam LDI. Dan setelah dibaiat, ulama-ulama LDI memberi hadiah kepada para pengikut-pengikut LDI yang baru baiat dengan menukil Quran surah Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad mados sunnatul awwalin, yang artinya, katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ulama LDII menerangkan kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam kelompok mereka bahwasanya sebelum masuk pada kelompok LDII, kamu sekalian ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahiliahan atau kekafiran. Maka setelah masuk ke dalam kelompok LDII, dibaiat, maka kamu sekalian menjadi orang yang baru hijrah, seperti bayi yang baru lahir. Kalian mendapat hidayah Allah, yaitu berupa keislaman yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan itu, maka para pengikut-pengikut LDI yang baru bergabung merasa sangat antusias dan senang, karena mereka merasa menjadi orang yang suci, terhapus dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kembali ke hadis awal, pertanyaannya, apakah benar orang yang mati ketika tidak ada ikatan baiat di lehernya, maka dia akan mati di dalam kejahiliahan? Jawabannya adalah benar. Orang yang mati dalam keadaan belum baiat kepada pemimpinnya, maka dia sama saja orang yang hidup dalam kejahiliahan, dan matinya pun adalah mati jahiliyah. Apa yang dimaksud jahiliyah? Jahiliyah adalah kebodohan, karena baik dunianya ataupun agamanya tidak diatur oleh seorang pemimpin. Maka kehidupan-kehidupan di zaman jahiliyah itu, mereka hidup tanpa aturan. Akhirnya kemaksiatan pun terjadi di mana-mana. Akan tetapi, makna hukum mati jahiliyah ini akan menjadi keliru apabila disamaratakan. Siapapun yang mati dalam keadaan belum berbaiat, baik orang baik atau orang jahat, maka dia sama-sama mati jahiliyah. Karena hukum mati jahiliyah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang selama hidupnya sampai matinya selalu berbuat kerusakan. Ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat baik selama hidup sampai matinya. Yang kedua adalah hukum berbaiat. Hukum berbaiat ini akan menjadi keliru apabila kita berbaiat kepada seseorang yang tidak berhak untuk dibaiat. Kita berbaiat kepada seseorang yang tidak layak untuk dibaiat. Karena baiat itu adalah hak bagi pemimpin kubro, pemimpin besar, pemimpinnya umat Islam seluruh dunia. Akan tetapi di zaman sekarang kita ini sudah tidak ada lagi pemimpin besar, yang ada hanyalah tingkat derajat di bawahnya, yaitu pemimpin-pemimpin negara. Dan pemimpin-pemimpin negara sekarang masih ada, hukum-hukumnya masih berlaku. Maka kita yang hidup di Indonesia wajib untuk berbaiat kepada pemimpin negara atau presiden, bukan kepada pemimpin-pemimpin golongan atau organisasi. Dan adapun tata cara berbaiat kepada presiden adalah bukan dengan cara seluruh masyarakat atau tiap-tiap orang datang menemui presiden, kemudian berjabat tangan, kemudian mengucapkan janji ketaatan untuk mentaati dan mendengarkan. Tidak seperti itu caranya. Caranya hanyalah dengan cukup diwakilkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, atau tokoh-tokoh umat yang mewakili dari golongan masyarakat mereka.
seperti yang telah dilakukan oleh organisasi LTI, yang mana di dalam setiap kajiannya mereka pun mengajarkan ketaatan kepada pemerintah, yaitu satu-satunya jamaah supaya taat dan patuh terhadap pemerintah yang sah. Begitupun organisasi-organisasi yang lain, mereka pun wajib mengatakan hal yang sama, mengajarkan hal yang sama kepada semua golongan-golongannya. Bukankah kita hidup di negara Indonesia ini sudah diatur sedemikian rupa, baik itu urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan agamanya, kita semua sudah diatur. Tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh hidup tanpa aturan. Kita mempunyai hukum-hukum yang berlaku di sini, dan hukum-hukum itu harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar.